Para saudara yang terkasih, selamat merayakan Kamis Putih. Tema renungan kita kali ini, Kamis Putih dan Kepemimpinan Partisipatif. Para saudara yang terkasih, pasti Anda kenal tokoh spektakuler abad ini, yakni mega bintang Lionel Messi. Untuk mencetak gol dan menangkan pertandingan, dia tidak menunggu di depan gawang lawan, tetapi sering dia harus membawa bola dari tengah, dari samping, tidak jarang juga dari belakang. Dia juga membagi bola kepada rekan-rekannya. Dan di depan gawang, dia akan memberi bola pada rekan-rekannya yang punya kans menggolkan paling besar. Pada saat turun minum bersama pelatihnya, mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekannya. Bagi dia, gol adalah gol tim, kemenangan adalah kemenangan tim. Maka dia sangat dicintai oleh pelatih dan rekan-rekannya, tidak seperti mega bintang yang lainnya. Saya pikir inilah kepemimpinan partisipatif. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan-bacaan suci Kamis Putih ini, kita mendengar gaya kepemimpinan Allah yang partisipatif dalam menyelamatkan umat manusia karena cintanya yang besar. Dalam bacaan dari kitab Keluaran kita mendengar Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Allah tidak langsung intervensi, tetapi melibatkan bangsa Israel dengan memerintahkan mereka untuk menyembelih domba jantan dan menandai pintu rumah mereka dengan darahnya. Darah domba itu menjadi tanda keselamatan bagi mereka. Malaikat maut akan melewati rumah-rumah yang berlumuran darah, dan anak-anak sulung di dalam rumah itu akan terhindar dari kematian. Dalam bacaan Injil, dari Injil Yohanes, kita mendengar kisah Yesus yang membasuh kaki para rasul. Sebelum membasuh kaki, Yesus menyatakan bahwa dia berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dengan membasuh kaki para rasul, Yesus bermaksud berbagi asal dan tujuan hidup, yakni kebersamaan dengan Allah. Tindakan Yesus ini tidak hanya sekedar memberikan teladan kerendahan dan hati dan hamba yang melayani, tetapi cinta kasih yang total. Inilah cinta kasih dari seorang pemimpin sampai saat terakhir, sampai pada kesudahannya. Inilah yang dikatakan rungkat atau cinta sampai entek-entekan dalam bahasa Jawa. Sedangkan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengisahkan bahwa perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus adalah saat simbolis di mana dalam rupa roti dan anggur Yesus menyerahkan tubuh dan darahnya bagi para murid. Tindakan simbolis ini menegaskan bahwa Yesus ingin berbagi hidup kepada para murid, sebab dengan makan tubuh dan minum darahnya, atau makan roti dan minum cawan, sungguh-sungguh mewartakan wafat Tuhan, bersatu dengan Kristus, dan dengan demikian mengalami sepenuhnya hidup Kristus, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Para saudara yang terkasih, tahun ini Keuskupan Denpasar menghayati tema menuju gereja sinodal melalui
kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Pada kesempatan ini, melalui bacaan suci, kita merenungkan tentang kepemimpinan partisipatif yang ditunjukkan Allah dalam diri Yesus Kristus. Menurut Gary Yulk dalam buku Leadership in Organizations, pemimpin partisipatif adalah pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan, memberikan kesempatan kepada orang-orang yang dipimpinnya untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dengan menerima ide dan gagasan mereka. Dalam kepemimpinan partisipatif, seorang pemimpin mempersempit jarak dengan mereka yang dipimpin. Seorang pemimpin berkolaborasi dengan orang-orang yang dipimpin, saling melibatkan diri dengan menghargai kedudukan, hak, dan kewajiban masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan dalam sebuah tim kerja dengan satu visi dan misi. Saya pikir inilah gereja sinodal, gereja yang mau berjalan bersama untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Para saudara yang terkasih, misteri Kamis Putih adalah saat di mana Tuhan memberikan inspirasi teladan kepemimpinan partisipatif. Allah kita adalah Allah yang terlibat dalam sejarah keselamatan. Yesus adalah Tuhan yang berbagi asal dan tujuan hidup, yakni kebersamaan dengan Allah. Yesus adalah Allah yang berbagi hidup dengan kita untuk mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai pemimpin, baik di gereja, lingkungan, KBG, rumah, dan di mana saja, adalah seorang pemimpin yang terlibat dan membagi diri, waktu, tenaga, uang, dan milik kita untuk sesama? Kita memang adalah para pemimpin yang partisipatif, namun belum semua. Kalau minggu biasa gereja ini sepi, tetapi kalau Natal dan Paskah kita datang semua. Ini artinya kita belum semua terlibat. Mari kita menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak hanya omon-omon saja. Jadilah pemimpin yang melibatkan diri dan memberikan kesempatan orang lain sama-sama terlibat dengan menghargai satu sama lain. Pemimpin yang rendah hati, melayani, penuh cinta. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.